Pemirsa, dana 6 triliun rupiah dari APBN bakal digelontorkan untuk masyarakat yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pandemi. Program tersebut kini tengah menunggu finalisasi Kementerian Ketenagakerjaan. Lantas seperti apa program bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan itu? Akankah bisa menjamin keadilan karena gelombang PHK saat pandemi ini seolah tak terbendung? Berikut laporan utama, jaminan korban PHK akan adilkah? Pandemi corona yang terjadi di tanah air sejak Maret tahun lalu telah menghantam hampir seluruh sektor. Gelombang pemutusan hubungan kerja, PHK pun tak dapat dielakkan. Mereka yang kehilangan pekerjaan terus bertambah. Berbagai program guna mengatasi dampak berat lumpuhnya ekonomi rakyat diambil pemerintah. Salah satunya yang kini tengah menanti finalisasi Kementerian Ketenagakerjaan, yakni program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah salah satu yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 untuk diatur dalam peraturan pemerintah. Jenis program jaminan sosial menurut Undang-Undang Cipta Kerja, saya jelaskan ini ketentuan yang ada di Pasal 82, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan yang keenam, jaminan kehilangan pekerjaan. Karena kami dalam proses penyusunan RPP-nya, kami sudah koordinasi dengan kementerian dan lembaga, terutama dengan Kementerian Keuangan, dan sekarang dalam proses finalisasi. Program JKP sebenarnya telah dijalankan negara-negara lain, di antaranya Jepang yang telah mengimplementasikannya tahun 1974, Korea Selatan tahun 1995, serta Malaysia tahun 2018. Kalau lihat dari tiga negara ini, yang paling dekat program JKP yang akan kita kembangkan ini, kita lebih dekat, yang akan kita kembangkan ini lebih dekat dengan yang dilakukan oleh Malaysia. Jadi ada employment benefit, kemudian employment services dan vocational training, dan 6 bulan juga durasi manfaatnya. Penyelenggaranya ini mengcombine cash benefitnya dari BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Kementerian Ketenagakerjaan akan menyiapkan vocational training dan akses pasar kerjanya. Pemerintah menggadang-gadang program JKP tiruan dari negara tetangga itu sebagai program strategis di tengah pandemi yang belum juga usai. Di tahap awal program itu disebut akan menyedot dana APBN sekitar 6 triliun rupiah. Anggaran itu akan disuntikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Lampu hijau tampaknya juga telah diberikan jajaran Komisi 9 DPR RI usai mendengarkan pemaparan rancangan kebijakan tersebut. Hanya ada beberapa catatan bernada pesan yang dilontarkan para wakil rakyat di Senayan itu. JKP ini adalah bagian dari skema pesangon dari hasil pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan dari 32 kali menjadi 25. 19 dibayar oleh perusahaan, yang 6 kali diwujudkan dalam bentuk JKP. Perlu digarisbawahi. Jadi sejak DPHK sampai mendapatkan pekerjaan kembali, inilah fungsi daripada JKP, dan bisa memberikan kepastian kepada pekerja yang kena PHK selama masa transisi. Ini saya kira penting. Kalau nanti misalnya setelah dikasih JKP ternyata tidak mendapatkan pekerjaan kembali, nah ini menurut saya tidak berhasil ini program JKP. Ini menurut saya adalah satu terobosan yang bagus, tetapi memang perlu
betul-betul diseriusi oleh pemerintah agar pelaksanaannya bisa konsisten, kemudian bisa berkeadilan. Jadi untuk tahap awal ini, anggaran untuk jaminan kehilangan pekerjaan ini itu diambil dari APBN. APBN itu kalau tidak salah saya itu akan disuntikkan sebesar 6 triliun ke BPJS Ketenagakerjaan untuk sebagai anggaran awal untuk pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan ini. Program jaminan kehilangan pekerjaan dipastikan akan segera digelontorkan pemerintah. Lantas, siapa saja mereka yang kehilangan pekerjaan yang bakal menerima tunjangan atau jaminan tersebut? Dari sisi kriteria PHK, ini penggabungan, perampingan atau efisiensi perusahaan, status kepemilikan perusahaan, kerugian tutup dan pilot serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja. Ini kriteria PHK yang akan mendapatkan JKP. Ketentuan minimalnya masa kepesertaan 24 bulan, masa iurnya 12 bulan, ini hampir mirip dengan beberapa negara yang kami contohkan tadi. Kemudian membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan. Jika program JKP hanya diperuntukkan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, bukan tak mungkin akan menimbulkan pertanyaan beraroma cemburu dari yang lain. Ini kan adalah buruh yang sudah mengiur minimal 6 bulan, kan? Mendapatkan itu. Pertanyaan kita nanti, bagaimana buruh-buruh yang memang tidak terdaftar di BPJS? Bagaimana misalnya pengusaha yang mengatakan bahwa perusahaan mereka itu adalah perusahaan kecil? Padahal seharusnya nggak boleh ada pengecualian. Menggulirkan program yang berwujud penyaluran dana dengan menggunakan anggaran negara memang bukanlah perkara sepele. Apalagi di masa pandemi ini, pemerintah harus benar-benar cermat. Jangan sampai program beranggaran triliunan rupiah itu diwarnai salah sasaran. Yang paling utama di dalam jaminan tadi, program jaminan JPP ini adalah pemerintah mempunyai atau membuat satu kriteria dan panduan yang transparan dan akuntabel sejauh mana peran dan juga tanggung jawab atau peran serta pemerintah dalam memberikan jaminan kesejahteraan. Karena ini menjadi penting supaya apa? Supaya pandemi ini tidak dijadikan moral hazard juga terhadap para pelaku usaha yang nakal, yang sebenarnya memang usahanya sudah mengalami persoalan diakibatkan oleh mismanagement, tetapi ditimpakan karena atau diklaim sebagai dampak dari pandemi.